selanjutnya dari konten kemarin ya, kita ngobrol-ngobrol masalah lohan, terus arwana, bibit koi dan lain-lain ya, masalah maintenance juga. Nah ini ya, besok kita itu kebetulan dapat projectnya adalah suruh ganti suruh set ulang sistem filtrasi. Medianya kita akan bongkar, itu media ini kolam koi. Nanti kita atur, kita set ulang penataan media filternya. Sebenarnya itu sudah tertata ya dari awal proses pembuatan kolamnya. Cuman ini kan kemarin pas musim pancaroba, awal perpindahan musim, itu ternyata koi-koinya ada yang trouble. Nah, waktunya maintenance gitu ya. Kita ketemu sama orangnya, ngobrol-ngobrol, kita evaluasi, kita cari permasalahannya, kita ambil akar permasalahannya. Sebenarnya dari mana kok bisa seperti ini? Nah, seperti itu ya. Terus akhirnya kita diajak ke belakang melihat sistem filtrasinya. Nah, ternyata waduh, saya kaget waktu itu. Bukan kagetnya bukan karena keliru atau salah atau kurang gimana, enggak. Ternyata filternya gede. Ternyata iya. Mega tank. Oh enggak, ini mega filter. Ini salah satu filter terbesar yang akan saya set ulang ya. Kan kita kerjakan ya Mas ya. Iya. Seperti itu. Jangan kemana-mana, ikutin ya nanti ya, gimana kita ngeset ulang filternya. Nanti di situ akan ada media-media apa saja yang digunakan untuk sistem filtrasi yang lumayan oke, maksudnya. Ya, betul sekali. Nanti kita lihat juga pompanya, habis itu medianya apa aja. Setelah itu penataannya bagaimana, gitu ya maksudnya. Ada tekniknya nanti. Tekniknya itu ada. Udah langsung dari media langsung kita lempar, kita masukkan ke dalam chamber, enggak seperti itu. Nanti ya, lihat aja nanti ya seperti apa keseruannya, seperti apa prosesnya seperti apa. Pokoknya tonton saja. Dan satu lagi ya, di setiap channel kita, di setiap konten kita itu diusahakan tonton sampai selesai, dari awal sampai selesai. Kenapa? Karena di setiap part-partnya itu akan ada ilmu-ilmu baru, akan ada sesuatu yang baru yang mungkin teman-teman belum pernah mendengarnya. Ya. Tapi ya lihat aja nanti ya. Betul. Ini jangan di skip. Pokoknya tonton sampai selesai. Sampai selesai, subscribe, jangan lupa. Komen, tak tunggu caci makinya. Gitu ya Mas ya. Komen aja, komen sesuka hati. Ya. Terserah, kita nggak apa-apa, aku rela kok, aku ikhlas. Gitu ya Mas ya. Ya. Yang penting kita happy sambil belajar bareng di sini. Oke, check it out.
Ini ya teman-teman, ini adalah proses pembersihan tadi itu, pengangkatan dari media filter dari chamber 1, ini chamber 2, terus nanti selanjutnya chamber 3. Ini kedua chamber ini sudah kosong. Maju mas, ini mas. Nah, ini silahkan dilihat ya, kayak gini penampakan chambernya. Dalamnya segini guys, Ya. segini guys. Dalamnya berapa? 170 ya mas? 170. 170. Nah, chamber 1, chamber 2. Ini bak kontrol dari kolam. Nah, ini proses pembersihan. Ini menggunakan sistem double wall ya. Air biar antar chamber ini loh, biasanya kan pakai pipa antar chamber, ini kita pakai sistem double wall yang ini. Sekat ya, pakai sekat sistem double wall untuk menghindari tekor. Itu kenapa kok beda seperempatnya jaring? Ini sebenarnya bukan seperempat mas, cuma di atasnya dikit aja. Nanti kita tata ulang brushnya, kita rapetin lagi, ternyata kurang volumenya, jadi terpaksa yang pojok sana ndak sampai bawah itu, sampai setengahnya aja lah, setengah, terus naik dikit itu kita kasih jaring supaya ndak ada sela, maksudnya daripada ruang kosong mending kita kasih jaring, tapi tidak kita tetel secara nggak dipadatin gitu ya. Nggak kita padatin gitu loh, cukup ditata aja supaya kotoran-kotoran kasar bisa tersaring. Nanti setelah itu air kan melewati sini, chamber 1 masuk ke chamber 2 dari double wall ini. Mekanis 1, mekanis 2 nanti ini ya. Ini mekanis 1 untuk kotoran kasar kita kasih brush. Terus yang kedua mekanis juga ini nanti kita kasih jaring untuk kotoran-kotoran halus yang masih terlewat, nanti nyaringnya di sini. Terus yang ketiga itu kita kasih bebatuan, batu-batuan, terus nanti yang keempat kita kasih oyster. Ya, ini belum kita angkat, nanti sambil menunggu ya. Yang ini nggak perlu dibungkus ya mas? Oh, nggak perlu mas. Soalnya kalau dibungkus nanti terlalu ini loh, padat. Mending diurai gini. Ini kan nanti tingkat kepadatan medianya itu terjaga. Nanti atasnya cukup dikasih tatakan pipa ya, supaya enggak naik, enggak mumbul gitu loh maksudnya. Nah, ini kan kita urai ya, enggak langsung kita. Biasanya secara umum pasang media filter jaring itu kita urai, tetap kita urai, terus kita padatkan, tapi tidak terlalu padat, tidak sampai kita masuk terus kita injak-injak, enggak seperti itu. Karena kalau terlalu padat ya tadi yang dikhawatirkan nanti kalau udah ada kotorannya bisa menyumbat, akhirnya chamber sebelumnya bisa tekor, bisa luber, seperti itu. Ini kita ngisi chamber ketiga, media biologis. Ini batu NBH.
Ini kita mulai proses pengisian air ya. Setelah tadi kita tata ulang sistem dari media filter, nah, kita isi. Nah, ini penampakan chamber yang kita tata ulang sistemnya. Ini sudah mulai ngisi air dan sudah berjalan ya. Sini Mas, dari dekat Mas. Ini chamber 1. Nah, isinya brush, bawahnya tatakan, terus isinya brush, atasnya kita kasih bebatuan sebagai penindih, terus lari ke chamber 2. Ini bawahnya tatakan, jaring, full jaring, tapi kita tata tidak dengan kepadatan ya, hanya kita sebar-sebar saja supaya tidak terjadi apabila kotoran ikan sudah penuh itu tidak menyumbat, jadi aman untuk jangka panjangnya. Terus atasnya kita kasih media biologis Momotaro, terus lari ke Momogi, orang-orang biasanya bilang Momogi, Momogi Mas ya. Momotaro bakteri host. Terus yang ketiga, ini chamber 3, kita kasih bebatuan full ya, bawah tataan, atasnya bebatuan full, terus kita kasih tindian juga pakai Momotaro atasnya. Lari ke chamber 4, ini sama full bebatuan sama kayak tadi ya, chamber 3. Terus lari ke chamber 4 bersama pompa dan UV, kita kasih kulit kerang oyster seal untuk pH buffer dan TDS supaya TDS-nya naik, karena sebelumnya TDS-nya sangat rendah kolam ini. Oke, ini dicek ya, berapa Mas? pH-nya 7,5. 7,5 ya. Libretnya. Oh, bagus ya, nggak Bagus, terlalu tinggi ya. sudah oke. Tadi sebelum kita ini tata ulang medianya, Iya. 78 ya, hampir mendekati 8 ya. Iya, hampir mendekati 8. Tinggi Ini itu sudah pH-nya. 7,5 banget, sudah oke banget untuk Oke. ikan. Terus Terus TDS-nya? TDS karena ini masih baru ya, jadi perputaran air kan masih belum stabil. Oh iya, ya. nunggu proses. Besok aja ya, besok kita Besok TDS. kita videokan lagi, kita update perkembangan dari kolam Mas Toro. Ini pemiliknya Mas Toro ya. Juga yang paling penting kan bakterinya juga kan berkurang ya, Mas. Iya, pasti berkurang karena tadi udah kita bersihkan semua. Iya, bersihkan semua. Ini kita restart ulang sistem filtrasinya. Kita bersih ibarat kolam baru, tapi enggak bersih banget. Soalnya kan yang di kolam, yang air yang jadi kolam itu udah ada bakteri-bakteri, Mas. Ya, betul. Bakteri yang tidak menempel di media filter. Meminimalisir lah. Kalau kita ganti ulang airnya kita ganti semua, ya wes ikannya. Iya. Kenapa sampean Mas? Ya itu tadi. Ya itu tadi. Ya. Tapi yang jelas amoniaknya kan udah bersih, amoniaknya ini ya. Iya pasti bersih. Sangat minim lah ini. Sangat minim banget. Karena sudah kita bersihkan tadi semua. Oke, ini sudah di tahap akhir ya. Tadi sudah pembersihan filter, prosesnya tadi. Jadi ini sudah di running filternya. Filter udah di running. Tapi kalau kita lihat ini airnya masih agak keruh ya. Ini efek dari belum stabilnya putaran air. Nanti kalau misalkan sudah stabil putaran airnya, nanti mineral-mineral yang terlarut ini nanti akan mengendap dengan sendirinya. Jadi arus itu perlu diperhatikan juga dalam pengaturan filtrasi di kolam. Nah, arus di dalam ponnya sendiri juga harus mumpuni juga supaya ini mineral-mineral yang terlarut ini tadi bisa cepat mengendap dan cepat terfilter di filternya ya, mengendap di filternya. Nah ini kita sudah barusan running sekitar 5 menit yang lalu, airnya masih kelihatan putih ya, putih karena ini mineral-mineral
yang kita pakai di media biologis itu banyak unsur-unsur, terutama kalsium ini. Ini yang berpengaruh bisa menyebabkan kelihatan putih seperti ini, itu biasanya oyster gitu. Nah, ini nanti prosesnya ya sekitar 3-4 jam lah ya, dengan kapasitas filtrasi yang seperti ini pasti akan sudah bisa jernih. Sini Mas Jim. Loh, kok jauh-jauh Mas? Enggak, aku kan nonton. Suhunya. Suhunya ini kok malah nonton Gimana? aja. Ya ini 3-4 jam lagi ya Mas ya? Jernih. Ya kurang lebih ya. Kurang lebih nanti antara 2-3 jaman lah. Ya. Ini kan masih ada kabut ya. Ya, dari masih ada kabut dikit. Sisa-sisa rontokan oyster, Media terus biologis ya. biologis tadi. Ini termasuk mineralnya juga ya Mas? Ya, mineral. Enggak apa-apa, ini enggak beracun, enggak dampak ke ikannya, enggak, maksudnya enggak berbahaya. Enggak berbahaya. Nanti kalau sudah running ya sekitar 10 menit lagi lah, nanti kita akan tes seberapa kadar mineralnya dengan TDS meter sama EC meter. Setelah itu kita tes juga pH-nya. Jadi pH-nya di kadar berapa? Itu. Ya, tadi sudah dicek ya Mas ya. pH-nya sebelum kita mengerjakan maintenance secara keseluruhan sudah dites berapa tadi Mas? pH-nya ini di 7,8. 78. Terus TDS-nya itu berapa? kalau TDS-nya sih kurang. TDS-nya kalau untuk kolam segini itu masih di 100-an. Dengan varian yang kayak gini kurang. Ya kita jaga dia di 220 lah Mas ya. 2 di atas, kalau bisa di atas 300 Mas. Ya soalnya ada siro-sironya juga ya kan gitu. Supaya warnanya sumi, warna hitam bisa bagus gitu. Ya kita tunggu nanti ini. Bentar lagi, terus kita juga nanti akan lihatkan berapa pH-nya, kita ukur juga sebagai finishing. Dan besok kita akan kesini lagi dan kita sambung di video ini atau di video part lain? Sambung di sini ya. Jangan, mending di part lain aja. Di part lain ya. Nanti kita akan ngatur aerasinya. Kalau hari ini kan kita ngatur filtrasinya filtrasi, ya. Sistem perubahan sistem. Jadi ini tadi sekalian ngatur filtrasi, bersihkan filtrasinya, ngasih media biologis baru ya Mas ya. Setelah itu dripping juga otomatis. Oke. Besok tinggal kita tata aerasi untuk suplai oksigen bagi bakteri starter supaya pertumbuhan dan populasinya terjaga, lebih padat, lebih sehat. Nanti dampaknya ke air lebih bagus, lebih jernih, lebih sehat pastinya. Untuk ikannya juga pasti yang akan merawat ikan itu airnya. Kita rawat airnya saja secara otomatis nanti akan merawat ikannya. Jangan kita fokus merawat ikan, tapi lupa dengan airnya. Karena tempat hidup ikan itu di air. Ya. Wih, Sumateranya gede-gede nih Mas. Sampai sini dulu ya. Amunisi perkoian Indonesia, jos!